Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast kelompok kami. Yang kali ini spesial banget. Karena ini tugas akhir project based learning dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, topik yang bakal kita bedah hari ini seru banget, yaitu civil society atau masyarakat sipil. Pertama, perkenalkan, nama saya Rasyana Valino Ardiansyah selaku moderator. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya ditemani dengan narasumber keren kita, yaitu Dr. Andriadi Ahmad, SSMIP. Beliau merupakan dosen hubungan internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Tadi habis kelas ya Pak ya? Ya habis kelas, insyaallah. Makasih banyak ya Pak udah mau nyempetin waktunya untuk jadi narasumber kami dan ngobrol bareng di studio ini. Jadi gini Pak, pertanyaan pertamanya. Tiap kita belajar kewarganegaraan pasti muncul terus tuh Pak, pembahasan soal hubungan antara warga negara sama negaranya. Nah, sebenarnya secara konsep, gimana sih posisi civil society ini di dalam kehidupan bernegara kita di Indonesia? Terus, apakah masyarakat kita sekarang udah bisa dibilang masyarakat sipil ideal? Atau masih jauh panggang dari api? Masih mentah gitu Pak? Makasih ya atas undangan dari teman-teman sekalian. Iya Pak. Sebetulnya kalau kita berbicara civil society, ya, civil society ini adalah posisinya itu menjadi jembatan ya antara masyarakat dan pemerintah. Jadi posisi civil society itu di tengah. Jadi artinya sebagai jembatan sangat strategis posisi civil society ini. Itu beberapa teori-teori juga dari Friedrich Hegel misalnya yang mengatakan bahwasanya masyarakat sipil ini adalah masyarakat sosial yang menjembatani ya, antara masyarakat kepada negara. Jadi dia berada di tengah-tengah civil society. Nah, jadi kalau kita misalnya mengatakan hari ini bahwasanya Indonesia ini bagaimana peran masyarakat sipilnya itu, saya pikir itu bisa dikatakan sudah cukup ya, cukup berperan, walaupun tidak mungkin terlalu optimal, signifikan. Itu kan tergantung dari civil society hari ini. Civil society ini kan banyak ya, bukan hanya sekedar LSM, terus ada organisasi ormas gitu kan. Dia berdebatan di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Dan itu saya pikir sudah cukup berfungsi. Cukup berfungsi apa peran civil society ini. Walaupun ya sebetulnya diharapkan itu lebih gitu kan. Civil society ini bisa menjadi mungkin selain jembatan juga menjadikan mengedukasi masyarakat juga gitu. Masyarakat kita ini bagaimana mungkin sadar terhadap kebangsaan misalnya, bagaimana rela berkorban terhadap negara gitu. Artinya civil society ini lebih dari itu seharusnya perannya gitu. Di samping mereka itu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Karena ada gap gitu antara masyarakat dan pemerintah. Jadi menghubungkan itu adalah civil society ini, masyarakat sipil, atau kalau kita di Indonesia ini kita kenal misalnya ada LSM, ada ormas gitu ya. Nah, itu ada apakah ormas pemuda, apakah ormas Islam, apakah LSM dan lain-lain. Itu menjadi jembatan sehingga tidak terjadi gap pemisah masyarakat dengan pemerintah. Jadi menyatukan adalah yang menjadi penjembatan penghubung itu adalah civil society ini. Jadi agar civil society kita lebih berdampak, sebenarnya edukasi berpenting juga ya Pak buat civil society-nya agar lebih berdampak ke negaranya lah Pak ya. Iya, makanya saya katakan tadi sebetulnya peran dari civil society sebagai jembatan selain itu kan mengedukasi masyarakat juga gitu. Ya. Karena gini, masyarakat kita ini kadang-kadang ya kalau kita lihat itu kesadaran itu minim ya. Minim. Jadi untuk mengedukasi bagaimana masyarakat itu mungkin sadar terhadap posisinya sebagai warga negara, misalnya kan dalam hal ini kan kewajiban kita kan apa gitu. Kan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Misalnya kewajiban ya, taruhlah hari ini misalnya kewajiban apa gitu, berpajak atau kewajiban lain-lain gitu kan. Artinya itu kan banyak orang tidak sadar dengan kewajiban ini. Begitu juga dengan hak gitu. Hak kita ini kadang-kadang kita lalai loh. Kita kadang-kadang lupa bahwasanya kita punya hak untuk mendapatkan misalnya kehidupan yang layak, kita mendapatkan hak untuk pendidikan gitu, kita berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Kita ngelupain itu semua ya Pak? Itu kadang-kadang kita tidak mengetahui hak-hak kita ini. Kita tidak menuntut juga ini. Akhirnya kita tidak terlalu menuntut ya, karena kita tidak memahami hak kita gitu.
rugi kan kita sendiri. Seharusnya LSM atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat ataupun civil society ini itu bisa mengedukasi masyarakat. Dan sebetulnya sudah berjalan, misalnya ada beberapa organisasi, saya katakan organisasi besar ya, civil society ya. Saya itu sering memberi contoh pada mahasiswa ataupun bahkan memberi tugas mahasiswa untuk presentasi itu tentang ormas, salah satu dua ormas besar Islam lah. Misalnya NU Muhammadiyah itu, saya sering mengatakan bahwasanya bagaimana peran NU Muhammadiyah itu, bahkan sebetulnya mereka itu bukan hanya di era kemerdekaan berperan ya, tapi sebelum kemerdekaan mereka jauh berperan juga dalam konteks perjuangan bangsa ini gitu. Misalnya kayak NU dulu pernah revolusi jihad yang mereka keluarkan, jadi semua santri ataupun Islam gitu kan, agama Islam itu, masyarakat Islam itu diminta untuk jihad, untuk ikut jihad berjuang melawan penjajah gitu. Di masa itu. Di masa itu, Pak. Di masa sebelum kemerdekaan kan. Jadi mereka memulakan revolusi jihad, mengajak seluruh umat Islam untuk berjihad ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, melawan Belanda atau melawan Jepang gitu. Begitu juga Muhammadiyah dengan konteks pendidikannya, mencerdaskan dulu kan, sejak dulu ya, Muhammadiyah ini dikenal ya. Mereka ini lebih tepatnya lebih ke pendidikan lebih kelihatannya gitu kan, lebih, bahkan hari ini kita lihat ya bagaimana sekolahnya dari tingkat dini sampai perguruan tinggi itu sangat luar biasa berperan terhadap konteks pencerdasan kehidupan bangsa. Di sini sebetulnya peran civil society ini. Di samping itu juga saya pikir itulah pemerintah itu menganggap civil society ini penting. Seperti misalnya kayak tadi Ormas Muhammadiyah dan NU. Ini luar biasa itunya gitu, kontribusinya terhadap bangsa ini dalam mengedukasi, menjembatani masyarakat gitu kan terhadap kepada pemerintah. Contoh selain itu juga civil society ini bahkan mereka kan banyak kader-kader dari misalnya kayak Muhammadiyah NU. Mereka memberikan kader-kader terbaik mereka itu kepada bangsa dan negara gitu. Jadi luar biasa. Saya pikir sih di samping mungkin ada otokritik juga terhadap independensi kadang-kadang ya. Kan gini ya, namanya organisasi-organisasi masyarakat ini kan kadang tidak independen juga gitu kan. Karena ada backingannya juga di belakangnya. Pemerintah segala macamnya. Tapi selain itu saya lihat peran dari civil society ya, dua contoh tadi Muhammadiyah NU, dan ada organisasi seperti misalnya ada ormas LSM misalnya, Kontras misalnya kan, yang itu tuh untuk korban kekerasan itu kan, itu mereka selalu menyuarakan itu kan. Kemudian ada juga yang lain misalnya seperti LSM Komnas HAM dulu kan ada yang itu ya berkaitan dengan, bukan yang Komnas HAM yang hari ini kan udah jadi lembaga negara, ada yang berjuang di itu ya di luar pemerintah gitu, LSM HAM gitu. Itu luar biasa mereka, bagaimana mereka berperan dalam misalnya membongkar kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM dan lain-lain, itu kan luar biasa kan. Perjuangan mereka untuk terhadap kekerasan terhadap itu ya. Jadi peran organisasi penting banget ya, Pak. Jadi maksud saya, kalau kita mengatakan bahwasanya sekarang ini civil society itu cukup berperan. Contohnya tadi saya berikan contoh tadi ya, Muhammadiyah NU dan ormas-ormas dan LSM misalnya, itu sangat berperan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Itu dalam konteks tadi kan menjadi jembatan, kemudian mengedukasi ya. Mungkin itu sebetulnya kalau dari teori-teori yang dicetuskan oleh para ilmuwan juga seperti itu, peran organisasi seperti Hegel misalnya kan, atau Karl Marx sendiri ya mengatakan bahwasanya civil society itu adalah kelompok yang itu ya, yang penting gitu kan. Penting banget. Begitu juga dengan Alexis gitu kan, mengatakan organisasi itu adalah organisasi yang sukarela bahkan ya, yang mereka kan masuk dalam organisasi itu kan nggak paksaan ya, sukarela. Tapi mereka di situ berjuang gitu, mengeluarkan sepenuh hatinya, gitu untuk tadi ya menjembatani antara masyarakat pemerintah, mengedukasi masyarakat dan lain-lain. Jadi dalam konteks teoritis pun dijelaskan peran dari civil society ini itu luar biasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Oke. Jadi organisasi ini berperan penting banget lah Pak ya di civil society. Nah tapi tadi Bapak bilang tentang kesadaran negara kita, kesadaran civil society kita tentang hak-hak kita Pak. Ya Pak. Nah terus menurut Bapak apa sih tantangan paling gede buat numbuhin kesadaran kritis di masyarakat kita biar mereka tuh nggak cuma jadi penonton kebijakan publik Pak,
tapi benar-benar jadi bagian aktif dari civil society. Jadi ini persoalan bangsa kita adalah apatis ya. Iya. Apatis terhadap persoalan bangsa gitu. Okay, sebetulnya ini menumbuhkan kesadarannya memang butuh lama ya Pak. Energi dan proses gitu. Salah satunya adalah pendidikan tadi ya. Dengan pendidikan kita akan tahu banyak hal, kita akan tahu banyak seperti termasuk kita akan tahu ya hak-hak kita, kewajiban kita gitu dengan pendidikan gitu. Bahkan pendidikan ini kalau kita flashback ke zaman sebelum kemerdekaan itu, dulu Belanda itu ada 3 yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia sebelum kemerdekaan ya, politik etis namanya, politik balas budi. Jadi Belanda itu kan 3,5 tahun ya, itu 3,5 abad menjajah Indonesia. Di akhir abad ke-19 mereka melakukan politik etis namanya, politik balas budi. Salah satunya adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pribumi. Salah satu sekolahnya Stovia itu ya. Stovia itu. Yeah. Nah, apa tujuan Belanda sebetulnya di balik itu ada istilahnya ada udang di balik batu sebetulnya. Ada maksud di baliknya ya. Sebetulnya mereka ingin bagaimana anak-anak pribumi ini, yang anak-anak pribumi khususnya yang bekerja dengan Belanda ya. Biar berguna buat mereka ya. Berguna buat mereka, regenerasi gitu ibaratnya. Agar orang-orang yang kerja di Belanda ini, maksudnya dulu kan banyak yang pribumi kan kerja di Belanda ya, pemerintahan Hindia Belanda. Jadi anak-anak mereka itu diizinkan untuk sekolah. Itu bentuk dari politik etisnya. Khusus untuk anak-anak itu ya, yang kerja di Belanda, bukan yang lain itu belum gitu. Yeah. Dengan tujuan apa, regenerasi tadi, kepatuhan tadi. Jangan anak-anak ini nanti berpendidikan bekerja lagi di Belanda. Ternyata tidak. Ternyata dia. Justru dengan pendidikan itu mereka melawan. Mereka akhirnya mereka sadar akhirnya. Gitu. Ternyata walaupun bagaimanapun kita diberikan keistimewaan oleh Belanda, tetap aja kita itu kelas nomor 2 bagi Belanda gitu, pribumi itu. Kita bawahan. Tetap jadi kelas 2 bagi mereka gitu. Oleh karena itu ya penjajahan itu harus dihapuskan. Malahan itu adalah anak-anak pribumi yang disekolahkan oleh Belanda itu dah yang nantinya itu salah satunya Stovia itu membangkitkan kebangkitan nasional. Budi Utomo itu kan masih Stovia. Kemudian termasuk misalnya para proklamator kita Muhammad Hatta dan lain-lain itu kan mereka sekolah ke Belanda loh kan. Justru mereka ini yang memperjuangkan, yang membangkitkan nasionalisme untuk Indonesia mereka. Ya, yang tadi Belanda itu mengharapkan mereka ini nanti itu nurut ya, regenerasi dari bapaknya turun ke anaknya jadi istilahnya bekerja di Belanda, justru anak-anak yang disekolahkan itu bangkit nasional. Itu mengapa saya katakan pendidikan itu penting banget. Penting membangun kesadaran masyarakat agar menjadi cerdas dan tahu akan hak dan kewajiban dan melakukan yang terbaik untuk ya bangsa dan negara tentunya. Di situ peran civil society tadi. Misalnya kayak Muhammadiyah misalnya membuat dari TK sampai seperti ya. Bahkan Muhammadiyah luar biasa ya, universitasnya itu 10 besar kampus terbaik mungkin ya. Apalagi dia salah satu organisasi yang paling maju di dunia ya. Iya itu. Jadi maksud saya itu sangat berperan gitu dalam mencerdaskan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan, ya, kesadaran pendidikan tadi. Apa yang dilakuin Belanda itu juga sebagai pedang bermata dua lah Pak ya. Nah, benar juga sih Pak. Sebenarnya edukasi memang penting banget menurut saya juga. Kalau orang-orang nggak dikasih edukasi, nanti civil society juga nggak bakal berjalan sepenuhnya. Nah, tapi kalau dari sisi kampus nih Pak, gimana caranya perguruan tinggi atau kurikulum yang ada sekarang bisa bentuk mentalitas mahasiswa? Biar kita-kita nih, saya, teman-teman saya, itu bisa jadi motor penggerak bagi civil society yang sehat. Bukan cuma jago di grup WA doang, di sosmed doang. Ya sebenarnya mahasiswa ini, ya ini kan ada organisasi, misalnya di kampusnya apa? Organisasi kampus, ada intra, ada ekstra kampus, ya organisasi mahasiswa ini. Ini sebetulnya dari bagian dari kelompok organisasi masyarakat ya, pemuda ya. Tapi ada yang di luar kampus, misalnya kalau di luar kampus itu ada namanya, misalnya ada himpunan mahasiswa Islam, ada PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada GMII, GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terus ada GMKRI gitu, yang Kristen Indonesia. Kalau di kampus ada badan eksekutif atau senat namanya, atau yang lain-lain namanya. Jadi mereka ini sebetulnya bagian dari civil society itu ya, civil society juga, masyarakat ya, sipil. Cuma mereka dari kelompok ormas misalnya pemuda ya. Nah, bagaimana kita melihat itu? Ada 3 sebetulnya catatan penting dan keistimewaan mahasiswa itu. Yang pertama itu mahasiswa itu adalah agen of change memang. Itu sudah sangat itu ya, bahwasanya diakui bahwasanya
agen perubahan itu adalah mahasiswa. Ya, Pak. Agen perubahan. Mahasiswa itu adalah agen perubahan. Yang kedua, mahasiswa itu adalah moral hazard. Moral hazard. Moral hazard itu adalah mereka tuh berkegiatan ataupun berorganisasi ataupun bergerak lah istilahnya dalam konteks aktivisme ya. Mereka tuh dengan moral gitu. Tanpa ada duit sebetulnya gitu. Ya dalam tanda kutip walaupun ada misalnya yang hari ini kita dengar ya, itu adalah sekelompok kecil yang 20 juta. Sekelompok kecil itu yang melakukan itu. Sebagian besar secara umum gerakan mahasiswa itu moral. Mereka tuh memang keluar ke jalanan itu memang untuk moral gitu. Dari hati mereka gitu. Tuntutan mereka itu kemudian mereka turun ke jalan itu dalam bentuk memang moralitas. Yang ketiga itu adalah mahasiswa itu atau mereka itu ada iron stock, aset masa depan. Siapa sih yang ingin bangsa dan negara ini ke depan itu lebih baik? Ya iron stock ini, generasi muda ini yang hari ini adalah mahasiswa inilah yang menentukan mau dibawa mana mahasiswa atau pemuda ini. Mau menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang siap untuk masa depan, apakah Indonesia emas 2045, menentukan adalah generasi muda ini, mahasiswa ini yang menentukan masa depan bangsa ini. Makanya saya bilang tergantung pemerintah kampus misalnya memperdayakan ini mahasiswanya ini mau diperdayakan menjadi lebih baik, menjadi solutif di masa yang akan datang, atau ingin dihancurkan mahasiswa ini menjadi orang-orang yang tidak istilahnya tidak apatis lah, tidak peduli, kemudian dan lain-lain lah gitu. Makanya dalam konteks ini kalau ingin menghancurkan sebuah negara, hancurkan pemudanya gitu. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menentukan masa depan. Kalau tidak ada mereka, karena regenerasi itu terjadi. Regenerasi pasti akan terjadi. Ya, yang hari ini muda nanti akan memimpin, akan menjadi tua, akan menjadi pemimpin. Kalau hari ini dihancurkan, makanya kalau ingin menghancurkan sebuah negara, salah satunya adalah hancurkan pemudanya. Ketika mudanya hancur, ya masa depannya nggak ada. Gitu. Maksudnya suram gitu. Jadi menurut saya peran dari mahasiswa di kampus, yang 3 peran tadi, memang itu tidak bisa dinafikan. Itu ada di diri manusia, di diri mahasiswa, sehingga pemberdayaan terhadap mahasiswa ini sangat penting ya. Kampus juga harus memperhatikan ini gitu kan. Memperhatikan ini, pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan mahasiswa yang merupakan pemimpin pemuda lah. Karena kan banyak pemuda kita, tapi yang pemimpin itu ya mahasiswa lah yang menjadi penggerak, motor penggeraknya gitu. Jadi kampus terus memperdaya mahasiswanya lah Pak ya. Memperdayakan mahasiswa dalam konteks ini ya jangan juga mahasiswa itu ditekan terus dalam akademis, tapi mahasiswa itu berkembang lah ya dalam konteks lain, skill ya itu penting gitu. Soft skill mahasiswa tidak hanya ditekankan kepada tugas-tugas kuliah gitu kan, riset yang berat gitu. Jadi mahasiswa juga harus mengembangkan soft skill mereka gitu. Dalam konteks ya sesuai dengan mungkin background masing-masing gitu ya. Sehingga mereka siap untuk ke dunia nyata. Itu dunia nyata itu pasca kampus ya, itu dunia nyata itu. Jadi sekarang ini menara gading istilahnya nih. Yang ideal aja nih nanti setelah kampus. Jadi mereka tuh harus siap ke arah sana. Di mana dipersiapkannya di kampus ini. Soft skill mahasiswa, bagaimana misalnya yang suka dengan bisnis itu ada pengembangan UMKM, pengembangan atau mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis itu dibantu dengan mungkin pemberdayaan UMKM, mereka mendirikan UMKM dulu segala macamnya gitu. Yang pengen di bidang apa misalnya menjadi seorang atlet itu di kampus lah itu kan. Kemudian ingin menjadi seorang entrepreneur atau host segala macam itu di kampus ini diituin. Diperdayakan, dioptimalkan sehingga mereka nanti di luar kampus selain mereka jago dalam bidang background pendidikannya, mereka juga jago dalam lain soft skill, keterampilannya itu. Sehingga mereka tidak meraba-raba setelah itu. Nggak bingung. Tidak bingung gitu. Selain itu, kita harapkan juga pemerintah juga harus memberikan hak kita tadi, yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak tuh. Jangan ketika kita banyak lulusan kita, lapangan kerja terbukanya sangat dikit. Gitu. Itu kan kita perlu pertanyakan gitu kan. Undang-undang kita itu yang mengatakan bahwasanya setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak tadi. Itu juga ya, pemerintah juga di samping perlu juga menyiapkan itu. Di mana di kampus itu mendorong mahasiswa itu mempunyai soft skill pendidikan berdasarkan backgroundnya juga. Pemerintah juga menyiapkan lapangan kerja untuk mereka pasca kampus. Itu kan penting. Jangan sampai ketika luar kampus membludak mahasiswa lalu lapangan kerja dikit lalu membludaklah pengangguran
kelas menengah, pengangguran intelektual itu kan sangat merugikan bangsa dan negara kita. Gitu. Ada stagnasi, stagnan nanti, tidak bergerak kita gitu di saat itu. Oleh karena itu di samping kampus, pemerintah juga harus memperhatikan itu. Gitu. Ada jangan kampus saja yang mendorong, tapi pemerintah tidak menyiapkan apa kedepannya gitu. Seperti saya katakan tadi kan, lapangan kerja itu perlu pemerintah memikirkan itu gitu kan. Apa lapangan kerja yang bisa dimasuki oleh sesuai dengan pendidikan dan scope skill mahasiswa tadi. Jangan sampai nggak terbuka nanti jadi social time bomb atau bom sosial yang akan meledak gitu. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat data itu pengangguran yang paling tertinggi itu adalah pengangguran kelas produktif. Kenapa? Karena ada transisi mereka pasca kampus itu 1 tahun 2 tahun itu biasanya mereka nganggur dan itu dihitung gitu. Dihitung sebagai pengangguran sehingga kalangan muda itu yang intelektual itu banyak yang menganggur karena itu tadi masa transisi. Nah, selain itu juga pemerintah juga saya pikir untuk saat ini gitu kurang memperhatikan lapangan kerja gitu. Itu menurut saya penting ke depan gitu. Di samping kampus pemerintah juga harus menyiapkan itu lapangan kerja itu. Jangan dibiarkan saja gitu kan. Apa generasi muda ini karena harus sadar gitu. Masa depan bangsa generasi muda ini. Makanya orang-orang itu berlomba-lomba bagaimana generasi muda itu diberdayakan karena kehancuran, kebangkitan sebuah bangsa itu dari pemuda. Berarti Bapak setuju ya kalau lapangan kerjaan juga harus disiapin sama negara walaupun fungsi itu. Nah, kayak sekarang Pak Menlu tuh kalau nggak salah setahu saya backgroundnya bukan dari hubungan internasional deh Pak. Harusnya kan dari kita lah Pak ya. Diplomat ya? Iya harusnya kita kan apa yang harusnya masuk kayak ke situ. Nah menurut Bapak itu kayak gimana ya Pak? Harusnya kayak gimana ya Pak? Kan nanti bikin kita susah. Jadi gini, memang kita harus tahu ya, ada namanya jabatan-jabatan politis. Iya. Ada jabatan-jabatan mungkin kalau di kampus akademis ya. Nah, kemudian ada jabatan yang profesional gitu. Nah, jabatan-jabatan politis itu ada juga yang harus diisi oleh orang profesional itu. Walaupun itu adalah jabatan sifatnya politik, artinya artinya tidak perlu melalui jenjang misalnya harus jenjang kepangkatan sekian gitu harus jadi enggak. Tapi harus juga profesional ya. Artinya jabatan politis itu harus diisi oleh orang profesional. Misal tadi Anda menanyakan tentang misalnya Menteri Luar Negeri itu backgroundnya bukan seorang diplomat lah ya. Sebagaimana kita tahu sejak dulu Menteri Luar Negeri itu adalah mantan diplomat ulung Indonesia. Sejak dari masa dulu awal kemerdekaan Agus Salim tuh diplomat ulung. Terus kalau kita balik ke era reformasi misalnya seperti di era zaman SBY misalnya ada Juwono Sudarsono itu ya, itu diplomat ulung itu yang dari UI ya. Kemudian ada Martila Talgawa yang itu membangun karir dari awal sebagai diplomat ya di berbagai negara dulu. Kemudian ada Bu Retno dan itu membangun dari itu ya, dari bawah juga karirnya sebagai seorang diplomat dan mereka sangat matang di bidang diplomasi. Kalau saya lihat itu saya perhatikan itu jabatan Menlu itu adalah jabatan politis yang harus diisi oleh orang profesional. Menurut saya. Mungkin berbeda dengan mungkin ada jabatan-jabatan lain yang tidak perlu juga orang profesional. Nggak apa-apa orang-orang politik itu. Karena hari ini kan Indonesia ini kan ya jabatan politis ini kan sama dengan pembagian kekuasaan itu bersifat politis kan. Iya benar Pak. Ada yang tidak bisa diisi oleh orang politis tok gitu. Salah satunya Menlu itu ya. Menlu itu nggak bisa dijabati oleh orang politis saja tapi jabatan politis, tapi diisi oleh orang profesional. Ya diplomat seperti saya ceritakan tadi. Ya diplomat, karena ini berkaitan dengan diplomasi negara loh, dengan negara-negara lain. Karena selama ini kalau kita lihat di masa-masa mungkin Orde Baru atau di sebelum Orde Lama bahkan reformasi, yang maju sebagai diplomat, yang diplomasi itu bukan presiden di awalnya, adalah yang membangun diplomasi itu dengan negara-negara lain itu adalah para menteri luar negeri ini yang berbicara dalam event-event nasional tuh nggak mesti harus presiden, tapi menteri luar negeri. Artinya apa? Menteri luar negeri adalah seorang profesional di bidang diplomasi. Bukan hanya dia karena dia dari partai politik A, partai politik B, lalu dia jadi menteri gitu kan. Kemudian dia tidak ada background atau profesional di bidang itu. Kemudian dia tidak muncul dalam event-event internasional dan diplomasi. Lalu misalnya kalau kita berbicara dalam konteks itu presidennya harus turun tangan, terlalu jauh menurut saya gitu. Presiden tuh levelnya sudah tinggi nanti gitu.
Kalau yang untuk melaksanakan lapangan eksekusi lapangannya itu adalah Menlu. Misalnya termasuk berkunjung terlalu banyak ke luar negeri itu seharusnya Menlu. Iya, harusnya Menlu. Presiden itu ya dari dalam negeri mungkin ya sesekali mungkin ya boleh ya. Yang penting banget. Otokritik saya untuk hari ini sebetulnya hari ini Presiden Prabowo sudah terlalu jauh ya. Over kunjungannya ya. Masuk perkunjungan terlalu jauh. Karena sini seorang presiden tuh apapun yang disampaikan oleh presiden itu menjadi kebijakan. Sehingga presiden itu ngomong A, misalnya di sini ngomong B, itu orang menjadikan itu adalah kebijakan. Jadi presiden itu tadi dalam konteks misal luar negeri misalnya kan, itu untuk di awal-awal cukup diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Tetapi ingat, Menteri Luar Negerinya tadi memiliki kompetensi yang sangat mungkin tinggi di dalam diplomasi. Seperti contohnya di era-era sebelum misalnya di reformasi ini, misalnya menteri-menteri dari luar negeri itu ada orang-orang diplomat. Saya sebut. Pertama Djoko Widodo. Itu pakar ya, diplomasi UI. Kemudian Martin Natagawa itu diplomat ulung yang ya dari bawah itu kan sampai ke itu kan merintis dari bawah, kemudian menjadi diplomat dan duta besar di negara-negara gitu kan. Kemudian yang menggantikan itu ada itu loh tuh Dino Patijalal ya, masuk ya hanya sebentar 3 bulan katanya gitu. Tapi ini kan Dino Patijalal sih nggak bisa kita melihat 3 bulannya. Backgroundnya bagus. Background dari bawahnya dia membangun basic diplomasinya tuh dari bawah gitu, sehingga mereka sampai menjadi dubes Amerika Serikat, kemudian juru bicara tentang luar negeri. Jadi nggak hanya 3 bulan itu ya, kalau itu kritik juga ya terhadap pemerintah kemarin yang mengatakan ya viral lah, viral ya terkait viral banget Pak. Kemudian dijadiin tugas juga. Di masa Jokowi kemarin Retno Marsudi itu luar biasa, orang hormat kepada beliau tuh tingkat konteks itu ya, pertemuan internasional tuh beliau sangat mengaungkan, dan itu sebetulnya wajah diplomasi Indonesia. Nggak perlu presiden pun, dengan hadirnya menteri dalam negeri, luar negeri yang kapasitasnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah mewakili presiden. Sudah cukup memang bagus. Prosedurnya kayak gitu ya. Ya seharusnya kan seperti itu dulu ya. Maksudnya presiden tuh nggak perlu turun langsung seperti melesir ke sana melesir. Jadi apa istilahnya tuh timbul semacam asumsi di masyarakat gitu, akhirnya gitu. Walaupun benar presiden mengunjungi sana silaturahmi, tapi dalam konteks yang saat ini mungkin menurut saya permasalahan kita dalam negeri ini sudah sangat banyak gitu. Dan harus selesaikan. Jangan sampai kita ibaratnya dalam negeri ini belum selesai banyak persoalan lalu kita loncat ke negara kemana-mana. Nambahin masalah. Jadi menurut saya tuh itu dikurangi. Jadi Menteri Luar Negeri itu harus jabatan politis yang harus diisi oleh orang profesional. Dibilang diplomat itu, seorang diplomat ulung atau apa yang ahli ya dalam bidang diplomasi gitu. Saya setuju Bapak. Harus dengan kompetensi belakangnya, mau itu pun pekerjaan-pekerjaan kayak gitu harus ada kompetensi belakangnya. Iya, termasuk Anda kan harusnya kan nanti jadi diplomat kan dari HI kan, itu diplomat nanti kan. Kayaknya kita udah terlalu melenceng Pak dari temanya, kan tema kita sih bahasa society. Iya. Sekarang kita balik lagi. Nah, kan kalau dilihat dari mahasiswa sama anak muda sekarang, nggak perlu anak muda deh Pak, gen milenial juga. Nah, sekarang tuh gerakan civil society banyak banget pindah ke dunia digital Pak. Kayak mulai dari petisi online, rame-rame di medsos kayak IG, Twitter, dan TikTok, sampai kampanye pakai hashtag. Nah, pertanyaan gini Pak, apakah aktivisme digital yang segitu masih ini beneran udah nunjukin esensi civil society? Atau cuma sebatas tren yang lagi rame aja? Transformasi teknologi itu nggak bisa kita elakkan ya. Bahwasanya perubahan-perubahan teknologi itu membawa perubahan-perubahan yang lain. Termasuk misalnya kita dalam konteks pendidikan. Dulu kita tidak mengenal adanya Zoom meeting gitu. Kita bisa gelar perkuliahan dengan jarak mahasiswanya di mana, dosennya di mana kan. Itu kan di transformasi teknologi karena COVID. Kalau tidak ada COVID, saya nggak tahu nih Zoom apakah sudah lahir gitu. Artinya ketika COVID lahirlah Zoom meeting ya. Sekarang kalau ada Zoom bisa balik kampus. Ya gitu, bisa kuliah dari jauh. Tidak mengurangi esensi perkuliahan, tapi kita bisa melaksanakan kuliah dari jauh. Gitu. Itu kan teknologi. Nah, termasuk peran civil society dalam teknologi. Dulu kita ingin menggelar misalnya demonstrasi atau menggelar massa gitu kan, itu harus kirim surat, harus mengutus utusan ke sana gitu. Sekarang kan tinggal kita WA, tinggal kita kasih itu ya, apa pengumuman di apa Instagram atau apa.
itu sudah kumpul gitu. Kemudian begitu juga membangun petisi itu kan. Iya, Dulu petisi harus ditandatangan secara manual. Sekarang dengan itu aja gitu kan. Misal stop kunjungan tanda tangan gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah kekuatan gitu kan. Saya pikir menarik. Artinya lebih mempermudahkan kita dalam konteks mungkin itu tadi berperan ya, peran civil society dalam konteks kehidupan bernegara itu dalam bentuk teknologi ya, digital, petisi online contohnya gitu. Dan saya pikir itu sudah efektif dan memang sudah zaman ya saat ini teknologisasi digitalisasi peran civil society misalnya judulnya kan. Saya pikir sudah saatnya gitu. Karena kita ini saat ini apa dikenal kita dengar ya, ada namanya borderless. Kita sudah kehilangan batas-batas akibat dari perkembangan teknologi yang terlalu masif ini. Ya. Sekarang itu mungkin dulu kita mengenal adanya tembok Berlin. Tembok Berlin itu di masa lalu itu untuk memisahkan dua kekuatan. Kekuatan yang pertama afiliasinya ke Amerika Serikat dan sekutunya itu demokrasi, dan afiliasi satu lagi Jerman Barat Jerman Timur kan afiliasinya komunis. Untuk memisahkan itu dibangunlah tembok itu agar mereka tidak berkomunikasi segala macamnya. Hari ini apa gunanya itu tembok? Makanya dihancurkan. Kenapa? Kita bisa berkomunikasi melalui Zoom aja. Kita bisa ngobrol seperti Skype, Zoom, Meet segala macamnya. Jadi nggak perlu lagi batas-batas ini, udah kita bisa melihat informasi per detik-detik ya. Dulu mana bisa kita nonton orang di luar negeri itu dengan cepat gitu. Ada koran dulu. Sekarang dulu nggak bisa. Hari ini per detik kita bisa melihat. Di kita sama dengan ini petisi ini. Dulu petisi mungkin lama kita untuk meminta tanda tangan siapa yang setuju dengan misalnya petisi ini. Sekarang dengan cepat gitu. Langsung petisi aja. ini. Jadi petisi digital salah satu contohnya, digitalisasi dalam kompleks peran civil society itu menurut saya itu sudah masanya, sudah zamannya gitu. Karena kita ini hari ini kan memang digitalisasi ya berbagai sektor ya. Jadi menurut saya itu sudah harus ada itu untuk emang udah saatnya lah ya. Udah saatnya. Tapi kalau soal tanggung jawab Pak, menurut Bapak tanggung jawabnya di dunia nyata sama di online ini sebagai ngelakuin kayak petisi gini lah, itu gimana Pak? Tanggung jawabnya sama apa beda Pak? Sebetulnya mungkin kelebihan dari petisi online ini adalah lebih cepat ya. Kalau kekuatannya sama menurut saya. Bahkan ke petisi online itu lebih kuat lagi karena mereka bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi cepat ya? Lebih cepat dan lebih cepat viral, dan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang mendorong misalnya seorang yang misalnya tidak bersalah lalu itu kan vonis segala macam, lalu muncullah petisi mendukung, akhirnya kan dibebaskan misalnya kan dengan cepat yang bergulir. Tapi kalau petisi manual kan lama itu untuk mengeksposnya. Kalau dengan digital kan dengan cepat ya. Istilahnya informasi itu bergulir gitu, sehingga dengan cepat juga dihasilkan dari petisi itu, misal salah satu contohnya ya. Jadi menurut saya kekuatannya itu lebih kuat gitu online itu, karena bisa dibaca, dilihat oleh banyak orang gitu. Tapi menurut hari ini siapa sih yang nggak bisa ada medsos? Orang di gunung aja sudah buka. Mungkin kecuali yang udah umurnya 60 tahun ke atas. Iya, terutama anak muda Gen Z lah gitu ya. Di gunung aja tinggal udah main medsos. Artinya dengan cepat. Dulu mana ada TV-nya sinyal di hutan. Sekarang udah ada gitu. Menurut Bapak unjuk rasa kayak gini di online lebih didengar sama pemerintah apa enggak Pak menurut Bapak? Sebetulnya kalau berkaitan dengan itu, ketika kita unjuk rasa di jalanan, itu sebetulnya untuk memperlihatkan massa ya. Lalu diliput oleh media. Sebetulnya menurut saya itu nggak bisa ditinggalin. Sama dengan ini, sama dengan kita misalnya buku lah. Sekarang tuh ada e-book yang namanya kan. Kita masih tetap walaupun ada e-book yang bisa kita akses melalui internet, buku-buku itu masih tetap relevan. Kenapa saya mengatakan itu? Orang kadang-kadang itu kita tuh lebih nyaman, e-book ada gitu. Kita harus membuka HP dulu, harus beli kuota dulu. Kemudian kalau dari HP itu kecil bacaannya. Kalau buku kan kita tinggal buka gitu. Cuman repotnya kan buku itu kan harus kita bawa ya, harus kita misalnya kalau harus kita jaga, kalau nggak dimakan oleh rayap. Artinya juga butuh gitu, turun di jalanan itu butuh. Di samping misalnya membangun kekuatan melalui online. Tetap harus sinergis, menurut saya sinergis itu akan jadi lebih kuat. Harus berkesinambungan. Berkesinambungan juga, berkontinuitas juga. Makanya saya bilang sekarang turun ke jalan, mahasiswa misalnya turun ke jalan. Menurut saya masih efektif.
Bisa efektif. Untuk menunjukkan bahwasanya mahasiswa itu ya masih ada bergerak gitu. Di samping juga online, online juga penting. Jangan lupa juga ya. Jangan lupa juga menyebarkan seluruh, terutama mahasiswa yang nggak suka demonstrasi atau unjuk rasa, mereka dengan melihat online mereka tahu gitu. Bahwasanya ada informasi loh. Mereka berpartisipasi kayak gitu ya. Gitu aja gitu. Walaupun mereka tidak berada di tempat, tapi mereka tahu bahwasanya ada unjuk rasa mahasiswa, mungkin mengkritik pemerintah atau memberi masukan kepada pemerintah, dan mahasiswa-mahasiswa yang tidak ikut dalam gerakan itu diberitahu karena melalui medsos. Mudah-mudahan mereka juga melalui medsos mereka mendukung gitu. Kalau nggak di itu mereka nggak tahu gitu. Harus berjalan bersama. Ya sinergis, harus sinergis antara digital dan manual dan digital tuh. Tapi kaitan unjuk rasa menurut saya itu masih sangat efektif dan penting. Jadi civil society kayak gitu ya Pak. Kita udah nyampe penutup, udah bentar lagi mau akhir acara. Bapak ada satu statement terakhir untuk dibicarakan tentang civil society? Civil society adalah lembaga yang menurut saya masih sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Setidaknya sebagai jembatan tadi, kedua sebagai mungkin edukasi terhadap masyarakat ya. Sehingga ada selain itu penyeimbang. Posisinya adalah penyeimbang, bisa juga menjadi pengawas gitu ya, pemerintah gitu. Sehingga gini, dalam konteks demokrasi itu ada yang disebut dengan abuse of power. Abuse of power itu adalah penyelewengan kekuasaan. Itu sangat rentan pada setiap penguasa ya. Sehingga muncullah itu tadi ya, pengawas-pengawas. Ada yang pengawas itu adalah yang formal. Pengawas formal itu siapa? Itu misalnya lembaga legislatif, itu memang tugasnya controlling ya. Siapa yang pengawas non formal? Kita ya. NGO, itu civil society. Bahkan mereka tidak digaji, mereka tetap mengawasi pemerintah. Ya, jadi maksud saya civil society itu sangat penting perannya. Menurut saya sampai kapanpun. Sampai kapanpun menurut saya. Ya, oke Pak. Makasih banyak ya Pak ya udah nyempetin waktunya dan udah ngebuka wawasan buat kita semua. Nah, sukses terus buat kegiatan akademik Bapak. Kalian yang udah nonton sampai sini, terima kasih. Itu tadi pembahasan kelompok kami dan dari Bapak Andriadi Asmat, SSMIP. Terima kasih semuanya. Saya Rasya Novalino beserta tim pamit undur diri dulu ya. Makasih banyak atas perhatiannya. Bye-bye.